Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Aulia Sapitri, kelas 4A, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS metodologi dakwah. Saya akan menjawab nomor 1. Dalam peta konsep ada dakwah Islamiyah yang terbagi menjadi dua, yaitu bil asani al-qaul atau bil lisan yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 dan Ali Imran ayat 104. Ada juga bil asani al-amal atau bil hal terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam bil lisan terbagi dua, ada irsyad yaitu bimbingan dan tablik yaitu penyampaian. Dalam tablik terbagi menjadi tiga, yaitu khotobah, bisa juga disebut dengan tulisan, ada hitabah biasanya disebut dengan khotobah atau ceramah. Ada juga i'an yang disebut juga penyiaran. Dalam bilahi terbagi dua, yaitu takbir adalah manajemen dan takwir adalah pengembangan. Ini saya akan menjelaskan pengertian bil lisan adalah dakwah yang melalui lisan dan bil hal adalah dakwah yang mengutamakan perbuatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang irsyad yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Yaitu irsyad adalah proses bimbingan kepada muslim untuk melaksanakan ma'ruf, perbuatan yang mendekatkan kepada Allah, dan mencegah kepada munkar, perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Dan nomor 3 yaitu pengertian dakwah aktivitas dan ilmu. Ada dakwah aktivitas secara naluri, seseorang ingin menyampaikan dakwah, sedangkan secara praktis keinginan sebagai praktisi saja atau pretensi. Sedangkan pengertian dakwah ilmu secara teori, perkembangan ilmu dakwah atau mengembangkan kembali ilmu dakwah sesuai perkembangan zaman dan merumuskan teori baru. Ada juga secara praktik, yaitu mempraktikkan teori tersebut dipraktikkan atau diuji dalam aktivitas sehari-hari. Nomor 5, ayat-ayat Al-Quran yang pertama dalam Quran surat Ali Imran 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan artinya yang berbunyi, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amilan shalihan wa qawla innani minal muslimin, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Yang ketiga terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 73 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka latahum ila siratil mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Yang keempat terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 87 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim
wala yas'unnaka an ayatillahi ba'da idzu izzati illa wa ud'u ila rabbika wala takuna minal musyrikin. Artinya, dan janganlah sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat Allah diturunkan kepadamu. Dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Yang kelima terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izzati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman za'allan sabili wa huwa a'lamu bil mu'tadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dialah yang lebih mengetahui siapakah yang mendapat petunjuk. Nomor 7. Perbedaan ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan tablik. Perbedaan ilmu komunikasi bermula pesan umum, sedangkan dakwah berkonsentrasi pada pesan khusus ajaran agama Islam. Sedangkan tablik adalah suatu upaya nilai atau pesan dengan pendekatan dengan mencontoh salah satu sifat Nabi. Perbedaan dari segi komunikator, dalam komunikasi komunikatornya semua orang, sedangkan dakwah komunikatornya adalah mereka yang mempunyai profesi atau mengkonsentrasikan dirinya dalam tugas menyampaikan ajaran agama Islam. Sedangkan komunikator tablik adalah mubalik dan komunikasi berperan sebagai komunikator yang bertanggung jawab atas sampainya pesan terhadap komunikasi. Dalam segi pesan, komunikasi adalah gagasan, pendapat, fakta, dan sebagainya yang sudah dirumuskan dalam bentuk pesan. Sedangkan dakwah merupakan aktivitas lanjut daripada tugas Rasulullah SAW, dan pesan yang disampaikan dalam dakwah ajaran dibawa Rasulullah SAW didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat. Tablik menyebarkan dan memberitakan sebuah pesan keagamaan kepada khalayak banyak. Nomor 9, ada unsur-unsur dakwah. Yang pertama ada da'i, yaitu pelaku dakwah. Kata da'i secara umum sering disebut dengan mubalik, orang yang menyempurnakan ajaran Islam. Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah bisa dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua ada mad'u, yaitu mitra dakwah atau penerima dakwah. Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok. Yang ketiga ada madahah, materi dakwah. Madahah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Yang keempat ada wasilah, media dakwah. Maksud media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Yang kelima ada tohrik, yaitu metode dakwah. Metode dakwah dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 ada 3, yakni hikmah, mu'ajatul hasanah, dan mujadalah. Rasulullah SAW mencontoh metode dakwah dalam kitab Al-Atisiyah, memberikan kabar gembira bukan menakut-nakuti, mempermudah bukan mempersulit mad'u. Yang keenam ada atsar, efek dakwah. Atsar adalah sisa, tanda, atau keadaan setelah dakwah berlangsung. Pentingnya pemahaman tentang atsar adalah untuk evaluasi dan analisis
yang akan mengacu pada tindakan dakwah selanjutnya. Yang ketujuh, medan dakwah. Medan dakwah adalah tempat di mana dakwah diadakannya berlangsung. Syarat utama dakwah sebenarnya hanya dua, yaitu ada dai dan mad'u. Mungkin cukup sekian penjelasan dan jawaban soal UTS yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.